Ya, di sini saya akan memberitahukan sedikit cara buat desain gradasi melalui software Photoshop. Ya, di sini gemboknya kita buka dulu. Oke, jadi langkah awal untuk membuat desain gradasi ya. Di sini kita image dulu objek desainnya. Ya, di sini kita pakai untuk resolusi kita pakai yang 300. Untuk resolusinya kita pakai 300, buat settingnya 3780, height-nya 4720. Oke. Lanjut kita oke. Nah, di sini gambarnya jelas ya, pikselnya jadi lebih besar. Oke, lanjut kita. Nah, di sini kita mencoba untuk membuat gambar agar lebih pekat ya. Di sini kita langsung saja Ctrl M. Nah, di sini di default kita pilih medium contrast. Ya, agak berubah ya, jadi agak pekat. Oke, kita lanjut saja. Lalu kita pilih Magic Wand. Biasanya kan kita klik Magic Wand, pilih objek yang ingin dihilangkan, lalu kita klik Delete. Nah, biasanya itu masih ada sisa-sisa potongan ya, yang harusnya tidak ikut tersablon. Jadi bisa dibilang kurang bersih lah, kurang rapih untuk penyablonan desain tersebut. Jadi langkah saya, kita hilangin dulu di select, kita unduh. Nah, di sini saya pakai colorang. Dan di sini kita cari aja objek yang ingin kita hilangkan. Contohnya yang seperti hitam pekat. Jadi kita tunjuk saja ke objek yang lebih gelap. Nah, di sini bisa dipakai juga cara untuk menggelapkan, atau kita sudah titik gelapnya kita sudah klik. Lanjut dari sini kita bisa atur maunya semana. Ya, segini sepertinya sudah cukup ya, udah terlihat. Lalu kita oke, lanjut kita delete. Nah, di sini sudah agak terlihat hilang ya objek hitamnya, backgroundnya, jadi nggak bentuk potret kotak seperti foto ya, jadi dia agak gradasi lah. Coba kita tes pakai background hitam. Nah, tidak ada perubahan untuk gambar tersebut, jadi masih real ya, tidak ada perubahan. Kita tes untuk ada background. Nah, kita hapus saja. Oke, lanjut kita save. Jangan lupa menggunakan format TIFF. Jadi kita nggak pakai PNG ya, kita pakainya yang TIFF. Ini kita hilangin centang layar. Nah, ECC profil RGB kita aktifkan, lalu kita save. Nah, di sini paling cuman save transparan yang kita aktifkan. Sudah, lalu oke. Oke, kita sudah nge-save gambar untuk pertama. Lanjut untuk gambar kedua. Jadi di sini saya coba klik select pixel, lalu ke modify. Setelah modify, kontras. Nah, kontras by-nya, pixel kontrasnya kita jadiin 3 ya, agar dia agak ke dalam. Kita klik OK. Sudah, lanjut kita klik kanan. Pakai Magic Wand, klik kanan. Lalu select inverse. Sudah, lalu kita klik delete. Nah, lanjut ke menu image, adjustment, lalu invert.
Ya, jika sudah, kita ke menu image adjustment lagi, kita pilih saturation. Nah, di sini kita gunakan min 100 ya untuk saturationnya. Lalu oke. Lanjut, di sini kita masih belum kelar ya. Jadi kita mau buat agak pekat lagi. Jadi ini nanti buat print dasarannya. Jadi saya Ctrl M, kita ke groove, kita pilih drag. Ini saya gunakan 5 kali begini ya untuk mengikuti standar. Soalnya kalau langsung kita turunin ke bawah jadi agak gimana, jadi saya menggunakan cara ini. Oke, sudah. Lanjut, kita save saja. Sama formatnya TIFF. Oke, lanjut kita ke proses Acrorip. Untuk Photoshopnya kita close saja. Nah, sekarang kita akan cetak menggunakan metode dua file. Jadi kita akan pakai file negatif untuk cetak putihnya. Lalu kemudian untuk cetak normal kita pakai yang desain kedua. Dan kita lanjut untuk ke settingan Acrorip ini. Nah, sekarang kita akan cetak menggunakan metode dua file yang tadi. Jadi kita akan pakai file negatif untuk cetak tinta putihnya. Kemudian kita pakai file normal untuk cetak tinta warnanya. Sekarang saya akan buka. Nah, kalau kita pengen settingannya ngikut dari settingan sebelumnya, itu bisa. Jadi sekarang saya mau jelaskan untuk settingannya dulu. Yang pertama printer. Printer untuk tipe RIP ini dia belum ada untuk Epson L1800. Jadi Epson L1800 itu sebelumnya namanya Stylus Photo 1350. Jadi sekarang kita pilihnya Stylus Photo 1350. Nah, untuk portnya kita pilih port USB yang terinstall L1800. Nah, ini saya pilih yang L1800. Spooler kita pilih Start Printing Immediately. Check paper size off. Resolusi white 1440 x 1440. Color sama 1440 x 1440. Image type photograph. Feeding standar. Speed bidirection. Dot type large dot. Setelah itu ke color. Nah, untuk color dia ada dua pilihan, yang tanpa tinta putih atau pakai tinta putih. Nah, ini kan kita pakai tinta putih, jadi kita pilih yang YKWWMC. Terus untuk cetak tinta warna kita ada dua pilihan. Yang pertama mau CMYK rata semua, atau kadang kita lihat hasil cetaknya kayaknya agak kekuningan gitu, atau agak kehijauan. Kita pengen setting manual, itu bisa. Kalau kita mau setting manual, kita klik ke masing-masing warna di bawahnya. Kita bisa setting. Jadi standarnya ini biasanya kuningnya agak terlalu kuat. Jadi biasanya saya sukanya kuningnya diturunkan ke 70. Terus cyannya 80, magenta 90, black 90. Cuma kadang settingan ini dia merahnya cukup kuat. Kadang warna kulit jadi agak terlalu merah. Kalau mau turunin, kalau cetak-cetak foto sih biasa saya pakai 60, 70, 80, 80. Kalau cetak-cetak desainnya ada fotonya. Tapi kalau kita cetak desain yang seperti begini, yang warna-warna kartun gitu, biasa saya naikkan sedikit supaya dia lebih jreng lagi gitu. Oke, nah untuk tinta putih standar produksi biasanya kita pakai 150%. Standar produksi value lah. Tapi kalau customer Bapak pengennya yang lebih pekat tinta putihnya, yang lebih putih, kita bisa naikkan sampai 200%. Nah, sekarang Bapak mau tes standar produksi atau yang lebih pekat lagi? Standar, berarti kita set yang 150. Nah, di sini juga ada pilihan white ink-nya. Jadi kita preview white-nya. Pilihan pertama adalah fill all area. Kalau fill area berarti satu kotak ini blok tinta putih semua. Nah, ini kan nggak sesuai desain dan kurang bagus.
Yang kedua 100% white under any color pixel. Nah, kalau 100% white under any color pixel, biasanya kita buat print model-model tulisan-tulisan solid. Ya. Tapi kalau kita print gradasi, dia keluar 100% gradasi, jadi ya kasar. Yang ketiga, gradient white under any color pixel. Nah, gradient white under any color pixel biasanya juga buat print desain-desain gradasi, tapi yang gradasinya pinggirannya solid. Contohnya desain yang ini. Nah, desainnya ini kalau kita pilih gradient white under any color pixel cocok, karena pinggirannya pinggiran solid semua. Tapi kalau kita pakai desain yang gradasi halus begini, dia jadi kasar, nggak bisa halus. Jadi tergantung desain juga. Karena kita lagi proses yang gradasi halus, jadi kita pilih yang keempat, namanya white gradient negatif. Nah, kalau pilih white gradient negatif, dia baru jadi halus banget. Tapi harus ketemu filenya file negatif. Oke, nah ini udah. Sekarang kita kembali ke yang color. Yang color juga settingannya sama. Ini juga sama. Terus, nah untuk white-nya karena dia file normal, kita pilihnya yang gradient white under any color pixel. Karena dia bukan file negatif. Nah, ini kan sebelum saya udah setting, kita pengen file berikutnya settingan langsung ngikut. Itu bisa. Kalau kita mau buka file negatif, kita buka file negatif sebelumnya, baru saya open file negatif berikutnya. Nah, kita buka file negatif berikutnya. Setelah itu saya klik file normal sebelumnya, baru saya buka file normal berikutnya. Oke, nah karena kita cetak pakai dua file, jadi ukuran dan posisinya harus sama persis. Kita setting di bagian layout. Ukuran tatakan kaos yang kita pakai, lebarnya 32 cm, panjangnya 48 cm. Terus di sini juga kita harus setting marginnya, patch margin setup. Jadi tray kaos ini dengan posisi kertas aslinya itu ada geser setengah senti, karena kita buat jarak ambil jepitannya. Jadi patch margin setupnya leftnya setengah senti, topnya setengah senti. Kita pas awal setting akrorimnya udah bisa setting, supaya nanti di sini kita nggak bingung. Nah, ini nolnya itu tepat di pojok nol tatakan kaos, supaya kita nggak bingung. Karena kita udah setting marginnya di sini. Nah, kalau kita print di ujung kaos kan pas kita jepit kan kaosnya agak lengkung. Takutnya pas kita print di titik nol, dia kena lengkungannya, dia agak buyar. Jadi bagusnya kita ambil margin setengah senti. Jadi untuk X-nya saya ambil setengah senti. Y-nya juga saya ambil setengah senti. Terus ukuran cetaknya 31 cm maksimal. Karena kita udah ambil setengah-setengah, totalnya jadi 32 sesuai ini. Oke. Terus yang ini juga sama. Setengah senti. Y-nya setengah senti. Ukurannya 31. Setengah-setengah 31. Setengah-setengah 31. Ukurannya udah sama. Kita udah bisa mulai cetak. Kita tinggal klik print. White 1, color 0. Nanti yang satu baru white 0, color 1 gitu. Oke, kita tinggal klik print.
Nah, ini udah selesai, kita klik ke file yang tinta warnanya. Terus kita klik print. White 0, color 1. Nah, kita enter. Nah, ini langsung loading. Udah, tinggal kita press